Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan kali ini saya Ilham Jamil Sultani, PBA kelas B, akan membahas mengenai i'rab rofa, nasab, jar, jazm beserta ma'rifat dan nakir. Baiklah, sebelum kita masuk ke dalam substansi pembahasannya, kita perlu tahu apa sih nahwu, apa sih sharh. Nahwu merupakan sebuah fan ilmu yang di dalamnya membahas akhir kalimat. Contohnya yang tadinya dan berubah menjadi din, berubah jadi dun. Begitu. Baik, kita lanjutkan ke pembahasan. I'rab. I'rab merupakan perubahan. Dalam bahasa, i'rab merupakan rubah. Taghyir. Kalau menurut Syekh Son Haji dalam kitabnya Amatan Al-Jurumiyah, beliau mengatakan al-i'rabu huwa taghyiru awakhiril kalim likhtilafil awamil dakhilati 'alaiha lafzan aw takdir. Berubahnya akhir kalimat, awakhiril kalim likhtilafil awamil dakhilati, karena berbeda-bedanya amil yang masuk 'alaiha atas kalimat itu, lafzan secara lafaz, takdir atau secara takdir. Baik, lanjut. I'rab terbagi ke dalam 4. I'rab sendiri memiliki 4 cabang. Ada i'rab rofa, ada i'rab nasab, jar, jazm. Nah, i'rab rofa identik dengan tandanya domah. Contohnya masjidun, itu domah. Ujungnya yang kita lihat itu dari ujung lafaz. Dun inilah kita tahu itu i'rab rofa. Misalkan kasroh. Nah, itu bukan lagi i'rab rofa karena berubah masuk ke dalam i'rab jar. Nah, selain domah, i'rab rofa memiliki 4 tanda. Pertama domah, setelah itu wawu, alif, dan nun. Domah masuk ke dalam 4 kalimat. I'rab rofa yang ditandai oleh domah ada 4 kalimat. Pertama, di isim mufrad. Isim mufrad, isim yang maknanya satu, tunggal, bukan jamak, bukan tasniah. Yang kedua, jamak taksir. Jamak taksir, jamak itu artinya banyak, taksir itu pecah. Kalau dalam bahasa Inggris kita sebut dengan irregular. Demikian. Setelah itu, setelah jamak taksir ada jamak muannas salim. Jamak banyak, muannas itu perempuan, salim yang selamat. Selamat dari huruf elat, dari huruf elat. Jamak perempuan yang salim. Yang keempat, fi'il mudhari' shahih allazi lam yattasil bi akhiri syai'un. Setelah domah ada tanda i'rab rofa yang namanya waw. Waw menjadi tanda i'rab rofa dalam 2 tempat. Ad-dhamma wal waw fatakunu alamatan lirraf'i fil mawadhi'ain. Pertama, di jamak muzakkar salim. Jamak muzakkar salim itu jamak artinya banyak, muzakkar laki-laki, salim yang selamat. Tadi di domah ada muannas salim, tapi ini sekarang wawu dengan jamak muannas salim, jamak muzakkar salim. Setelah itu yang kedua, fil asma'il khomsati. Asma'ul khomsah. Asma'ul khomsah itu sudah ditetapkan oleh orang Arab, ada 5. Asma'ul, asma itu isim, khomsah yang 5. Apa saja? Wahya abuka, akhuka, hamuka, fuka, dhu malik. Abun bapak, akhun saudara, hamun paman, fu mulut, dhu yang memiliki.
setelah doma wau yang ketiga ada tanda i'rab rofa yang disebut dengan alif. Alif itu bukan hamzah. Jadi hamzah diletakkan di awal kalimat. Hamzah diletakkan di awal kalimat, contohnya seperti Ahmad. Nah, itu di depan hamzah. Tapi bila mana ada alif atau terlihat seperti hamzah, adanya di tengah. Seperti contohnya kola, ko, alif, lam. Nah, itulah yang disebut alif. Ada di tengah atau di akhir kalimat. Alif menjadi tanda i'rab rofa dalam satu tempat. Dalam isim tasniyah saja. Isim tasniyah saja. Isim tasniyah itu apa sih? Isim tasniyah. Isim itu kalimat isim. Ya. Tasniyah itu ganda, dua. Isim tasniyah, isim dua. Tadi pertama ada domah, udah gitu wau, udah gitu alif, dan terakhir nun. Nun menjadi tanda i'rab rofa pada satu tempat. Wa amanna fatakunu alamatan lirrafi fil fi'lil mudhari'i idza tasala bihi dhamir tasniyah aw dhamir muannasat aw dhamir jam'i aw dhamir muannasatul muqaddam. Ini nun tadi kan ada fi'il mudhari' shahih yang shahih itu tidak diakhiri oleh syai'un, lam yattasil bi akhiri syai'un. Tapi di dalam i'rab rofa ditandai oleh nun. Ini sebaliknya, fi'il mudhari' af'alul khamsah. Af'alul khamsah, fi'il yang 5. Yang mana? Yang ada syai'unnya, yang ada wawu, yang ada alif, yang ada nun. Yaf'aluna, taf'aluna, dan lain sebagainya. Baik, lanjut ke i'rab nasab. I'rab kedua itu i'rab nasab. I'rab nasab memiliki 5 tanda. Ciri utama nasab itu fathah. Seperti contohnya Zaidan. Zaidan merupakan i'rab nasab yang ditandai oleh fathah. Nah, jadi kalau ada fathah berarti i'rab nasab. Tapi begitu kita belajar lagi lebih dalam, ternyata i'rab nasab tidak hanya fathah. I'rab nasab memiliki 5 tanda. Apa? Fathah pertama. Yang kedua alif. Yang ketiga kasroh. Yang keempat ya. Yang kelima hazfun nun. Ya. Fathah itu menjadi tanda i'rab nasab pada 3 tempat. Yang pertama isim mufrad. Jadi ketika isim mufrad ditandai oleh fathah, maka nasab. Yang kedua jamak taksir. Sama seperti i'rab rofa tadi, ada jamak taksir. Jamak banyak, taksir yang pecah, irregular. Ketika jamak taksir ditandai oleh fathah, maka itu merupakan i'rab nasab. Selanjutnya fi'il mudhari' idza dakhala alaihi nasibun wa lam yattasil bi akhirih. Fi'il mudhari' shahih. Sama tadi kayak i'rab rofa, fi'il mudhari'nya shahih, enggak ada ketempelan sama syai'un, tidak ketempelan oleh huruf elat, wawu, alif, ya. Tetapi ini beda. I'rab nasab yang masuk ke dalam fi'il mudhari' itu harus ada amil nasab. Jadi fi'il mudhari' kalau mau dibaca nasab harus ada amil nasab. Karena wasibu asyaratun, amil nasab itu ada 10. Yang pertama an menjadi menjadi amil nasab. Contohnya ayyadriba, an yadriba, an hendak, yadriba memukul. Yang kedua lan yadriba, tidak memukul. Izan
izan yadriba, kai yadriba, dan seterusnya. Ada an 10, an, lan, izan, kai, lamul juhud, hatta, jawabul bilfa, wal wawi, wau, wa au, dan au. Tanda i'rab nasab yang kedua setelah fathah. Pertama fathah, yang kedua ada alif. Alif menjadi tanda i'rab nasab dalam asmaul khomsah. Asmaul khomsah. Contohnya ra'aitu abaka wa akhaka wa ma asybah dzalik. Jadi ra'aitu abaka. Asmaul khomsahnya mana? Abun, abaka, aba bapak kamu. Ra'aitu aku melihat, fiil fa'il. Fiilnya ro'a tu domir ini menjadi fa'il, isim domir rofa jadi tu. Aba bapak itu menjadi maf'ul, kamu gitu. Dan selanjutnya kan tadi udah kita bahas fathah, alif. Yang ketiga ada kasroh. Kasroh merupakan salah satu tanda i'rab nasab. Kasroh menjadi tanda i'rab nasab pada jamak muannats salim. Dan selanjutnya tadi pertama fathah, dua alif. Udah alif kasroh. Yang keempat ya. Ya menjadi tanda i'rab nasab pada dua tempat. Yang pertama isim tasniyah, fit tasniyah. Isim tasniyah kalau ada ya, kalau ya isim tasniyah kalau ada ya berarti dia nasab. Kalau i'rab kalau isim tasniyah tandanya alif berarti dia rofa. Contohnya muslimani, dua orang muslim. Kalau muslimaini, dua orang muslim juga, tapi i'rabnya i'rab nasab gitu. Wal jam'i yang kedua itu jamak. Ya menjadi tanda i'rab nasab pada dua tempat. Satu isim tasniyah, dua jamak. Jamak lah. Jamak itu contohnya muslimina. Nah, kalau mufradnya musliman itu i'rab nasab. Musliman isim mufrad, satu orang muslim. Yang kedua dua orang muslim, muslimaini. Maftuhun qablaha maksurun ba'daha, difatahkan awalnya dan dikasrohkan akhirnya. Muslimaini, dua orang muslim. Tapi kalau muslimina maksurun ma qablaha maftuhun ma ba'daha, difatah maksurun dikasrohkan awalnya, di maftuhun ma ba'daha difatahkan akhirnya. Muslimina jamak menjadi jamaknya orang muslim. Orang muslim banyak, 3, 4, 5 dan seterusnya. Jadi perbedaan antara tasniyah dan jamak pada i'rab nasab itu pada harkatnya. Kalau tasniyah maftun fathah di awal, maftuhun ma qablaha maksurun ma ba'daha, fathah di sebelum ya dan kasroh di nun di setelah ya. Betul. Sebaliknya kalau untuk jamak. Baik, lanjut ke hadfun nun. Hadfun nun itu membuang nun. Hadfu membuang, hadaf. Nun membuang nun. Nun menjadi tanda i'rab nasab dalam af'alul khamsah allati raf'uha bisubutin nun. Jadi kalau dalam i'rab rafanya dia menetapkan nun. I'rab rafa contohnya yadribuna, yadribani gitu contohnya.
Tapi begitu dia i'rab nasab, nunnya itu dibuang. Lan yadribu, lan yadribu, nun hilang. Baik, nah, kita simpulkan dulu. Jadi i'rab ada 4. Pertama i'rab rofa, 2 nasab, 3 jar, 4 jazm. Yang telah kita bahas itu i'rab rofa dan nasab. Rofa itu punya 4 tanda: domah, wawu, alif, nun. Dan ciri utama rofa itu domah. Setelah itu ada i'rab nasab. Nasab ada 5 tanda. Tadi 4, sekarang 5. Tadi rofa 4, nasab 5. Tandanya apa aja? Tandanya ada fathah, alif, kasroh, ya, hazfun nun. Oke. Setelah itu kita akan masuk ke dalam i'rab jar. Jar yang merupakan salah satu i'rab yang mana jar khusus kepada isim. Jadi fiil nggak ada jar. Fiil bisa menerima i'rab jazm, tapi isim nggak bisa jazm. Bisanya rofa, nasab, jar. Kalau fiil rofa, nasab, jazm. Jadi jar itu hanya isim. Jadi setiap isim, tapi nggak setiap isim harus jar. Tapi pokoknya jar itu isim gitu. Jar atau khofat itu sama. Yang membedakan untuk pemula biasanya suka bingung. Jar, khofat itu apa gitu, sama tapi ada hal mah. Jar itu punya 3 tanda. Lil khofdi salah satu alamat. Al kasroh, pertama itu ada kasroh. Jadi i'rab jar itu punya 3 tanda. Pertama kasroh, yang kedua ya, yang keempat fathah. Al kasrotu fatakunu alamatan lil khofdi fi salasati mawadhi'a fil ismil mufradi. Jadi pertama isim mufrad. Isim mufrad kalau kasroh itu menjadi i'rab jar. Contohnya tadi zaidan rofa, zaidun rofa, zaidan nasab, zaidin. Nah, zaidin itu i'rab jar. Pertama isim mufrad, yang kedua jamak taksir. Jamak taksir, sorry, jamak yang artinya banyak, taksir itu pecah, munsorib menerima tanwin. Emang ada jamak taksir yang nggak menerima tanwin? Ada, nanti pembahasannya bukan di sini. Yang ketiga jamak muannas salim. Oke, lanjut. Pertama kasroh, yang kedua ya, yang ketiga fathah. Yang pertama kasroh tadi udah kita bahas. Yang kedua ya menjadi tanda i'rab jar pada 3 tempat, pada 3 kalimat. Pertama asmaul khamsah. Jadi asmaul khamsah kalau dia jar tandanya itu ya. Yang kedua tasnia. Jadi i'rab jar kalau ya tanda i'rab jar masuk ke dalam isim tasnia. Oke, lanjut ke fathah. Jadi tanda i'rab jar kan ada 3, kasroh, ya, fathah. Kasroh udah, ya udah, sekarang fathah. Fathah menjadi tanda i'rab jar pada asmaul lazi la yansharif. Apa? Isim goer munsharif. Tadi ada kan isim yang munsharif. Sekarang isim goer munsharif. Isim goer munsharif itu isim yang nggak punya yang nggak bisa pakai tanwin, nggak bisa, dia nggak boleh dimasukin tanwin. Isim yang nggak boleh dimasukin tanwin itu nih, secara singkat kita bahas dulu. Terbagi 2. Ada yang
alasannya, dia harus punya alasan kenapa dia nggak bisa dimasukin panggil. Pertama ada yang satu alasan, yang kedua ada yang dua alasan. Baik, selanjutnya jazm. Irob yang selanjutnya adalah jazm. Walil jazmi alamatan. Jadi irob jazm ada dua tanda. Irob jazm tuh hanya untuk fiil. Kita ulang lagi. Tadi jer hanya masuk kepada isim, jazm hanya masuk ke dalam fiil. Jadi kalau jazm nggak ada itu yang namanya isim nggak ada yang jazm, ada juga fiil jazm. Wal jazmi alamatani as-sukun wal habzu. Pertama sukun, yang kedua hazaf. Sukun biasanya kita gampang lah lihat sukun. Lam yadrib, lam amil nasab, amil jazm. Yadrib itu yang be-nya itu sukun. Nah itu salah satu ciri dari irob irob jazm. Itu kalimat fiil, nggak ada kalimat isim. Yang kedua hazaf. Hazaf itu apa? Hazaf itu membuang. Hazaf itu terbagi dua. Hazaf ada hazfun nun, ada hazfu harfilah, membuang huruf nun dan membuang huruf ilah. Yang membuang huruf nun itu contohnya membuang huruf elat. Contohnya Roma, Yarmi. Roma asalnya kan Roma ya, iya-nya itu merupakan huruf elat. Roma, Romaya, Romaya begitu dimasuki oleh amil nasab, amil jazm. Roma dimasuki amil jazm, lam Roma, lam yarmi. Dan selanjutnya kan membuang nun. Nun itu ada pada kalimat af'alul khamsah. Jadi af'alul khamsah kalau irob jazm dia membuang nun. La yadribuna. Kalau jadi begitu dimasuki amil jazm, lam yadribu gitu. Baik, kita simpulkan dulu beberapa materi di atas. Jadi i'rob itu ada 4. I'rob ada 4. Dari i'rob itu ada yang masuk ke dalam isim, ada yang masuk dalam fiil. I'rob yang masuk ke dalam isim ada 3. I'rob yang masuk ke dalam fiil ada 3. Jadi i'rob nasab dan rofa dan nasab lah. Rofa dan nasab itu bisa masuk ke dalam isim, bisa masuk dalam fiil. Tapi i'rob jer hanya masuk ke dalam isim. I'rob jazm hanya masuk ke dalam fiil. 3. Jadi pertama tadi i'rob rofa. Rofa bisa masuk ke isim dan fiil. Ada 4 tanda. Domah, waw, alif, nun. Masing-masing punya penempatan kalimat-kalimat sendiri. Ciri utamanya adalah domah. Selanjutnya nasab. Nasab ada 5. Fatah, alif, kasroh, ya, hazfun nun, membuang nun. Setelah itu ada jer. I'rob jer itu tandanya ada 3. Kasroh, ya, fatah. Kasroh, ya, fatah. Jadi 4 rofa, 4 rofa, 5 nasab, 3 jer, 2 jazm. Jazm ada 2. Ada hazaf dan ada sukun dan hazaf. Hazaf terbagi 2. Ada hazfun nun, ada hazfu harfilah. Waktu pertama kali kulihat dirimu hadir. Oke, baik. Materi i'rob kita selesai. Kita lanjutkan ke dalam materi makrifat dan nakiro. Makrifat itu khusus, nakiro itu umum. Jadi nggak jelas gitu. Kalau umum tuh
untuk siapa, ada berapa, yang mana kita nggak tahu, itu soalnya masih umum. Contohnya syajaratun, pohon aja. Tapi kalau udah ada ma'rifat, contohnya hadza syajarah, pohon ini, itu ma'rifat, yang ini loh pohonnya gitu, khusus. Jadi udah yakin, oh yang ini gitu. Kita masuk ke pengertian dulu. Isim ma'rifat itu ismu yadullu ala syai'in muayyinun, isim yang menunjukkan sesuatu yang sudah tertentu. Yang kedua nakiroh itu ismu yadullu ala syai'in laisa muayyinan, isim yang menunjukkan sesuatu yang tidak tertentu atau belum tertentu. Contohnya kitabun, buku, kursiun, bangku. Isim nakiroh itu sebenarnya lebih banyak daripada isim marifat. Kenapa? Pokoknya isim nakiroh itu selain marifat kan cuma ada 6. Isim marifat cuma 6. Jadi selain yang 6 itu semuanya isimnya nakiroh gitu. Jadi ciri-cirinya ada di tanwin. Jadi setiap yang bertanwin itu isimnya isim nakiroh. Atau yang kedua, ada isim yang bisa kemasukan al-mu'asir. Al-mu'asir itu apa sih? Al-mu'asir itu al yang berpengaruh untuk memakrifatkan isim nakiroh. Contohnya syajaratun, kalau dimasukin alif lam bisa asyajaratun. Baik, kita lanjut ke isim ma'rifat. Isim ma'rifat itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, tadi saya sudah menyebutkan isim ma'rifat itu ada 6. Pertama, isim domir. Isim domir itu isimnya ma'rifat. Dia sudah khusus ma'rifat, nggak umum. Huwa, dia. Huma, dia juga. Duaan tapi. Sebenarnya anak, saya, bukan yang lain, saya gitu. Udah gitu angta, kamu, misalkan kamu udah nggak bakalan kamu yang sebelah sana, nggak ada. Jadi kamu ya kamu gitu. Isim domir menunjukkan makna aku, kamu, dia gitu. Gampangnya aku, kamu, dia. Saya itu mutakalim, kamu itu mukhotob, orang diajak bicara. Yang dia itu goib. Aku, kamu, dia. Huwa, huma, hum, hiya, huma, huna, anta, antuma, antum, anti, antum, antuna. Nah, nahnu. Selanjutnya ada isim alam. Jadi isim alam itu terbagi 2. Ada alam syakhs, seseorang. Ada alam jenis, nama sesuatu, jenis. Alam syakhs, seseorang, itu ada 3. Banyak ya. Jadi punya anak. Isim marifat terbagi 6. Salah satunya isim alam. Isim alam terbagi 2. Jadi isim alam itu terbagi 2. Ada syakhs, ada jenis. Syakhs terbagi 3. Jadi terbagi lagi ya kan, punya akar. Syakhs terbagi 3. Pertama ada asma, nama asli. Ilham, nama asli. Islam, nama asli. Yang kedua ada kunyah. Contohnya seperti tadi Abu Sufyan. Pokoknya yang ada Abu dan Ummu itu namanya kunyah. Contohnya Ummu Kulsum. Nah, itu kunyah dan lain sebagainya. Yang ketiga ada lakob, nama seseorang tapi dia julukan. Contohnya Zainal Abidin, orang yang ahli hiasan ibadah, Zainal Abidin. Kalau enggak lakob, ada kan yang baik, ada yang lakob buruk. Itu lakob baik itu Zainal Abidin. Lakob yang buruk Amfunako. Contohnya kayak orang kitab menyebut hidung onta. Hidung onta. Oke,
Selanjutnya selain alam syakhs ada alam jinis. Alam jinis itu terbagi dua. Alam jinis, alam nama sesuatu terbagi dua. Ada yang menunjukkan zat, ada yang menunjukkan makna. Zat contohnya seperti papan tulis contohnya, atau pintu, babon, pintu misalkan, atau lain sebagainya yang maknanya sifat. Oke, selanjutnya kita masuk ke yang pertama tadi isim domir, dua isim alam, yang ketiga isim isyarah. Isim isyarah itu lafaz yang dicetak untuk menunjukkan sesuatu. Isyarah ini itu gitu. Jadi isyarah ada 3. Ada isyarah perkara yang jauh, ada isyarah perkara yang dekat, dan ada lagi ada isyarah bukan tadi yang perkara jauh, perkara dekat, yang ketiga tempat yang jauh. Contoh isyarah yang jauh, perkara yang jauh itu zaka, dalika gitu, tilka, ulaik, dan lain sebagainya. Yang kedua isyarah tempat yang dekat. Inna huna qa'idun, yang dekat. Inna huna, di sini, dekat. Tempat yang isyarah tempat yang jauh. Yang ketiga isyarah tempat yang jauh. Hunalika, hunalika, di sebelah sana, di sana. Tadi kita udah ngebahas isim ma'rifat, ada 6. Pertama isim domir, 2 isim alam, yang ketiga isim isyarah, yang keempat isim mausul. Isim mausul menjadi tanda isim mausul merupakan isim ma'rifat, isim khusus. Isim ma'rifat itu isim mausul itu apa sih? Isim yang merupakan kata hubung, kata sambung gitu loh. Contohnya alladzi waswisu fi sudurin nas. Alladzi, kata hubung yang gitu. Alladzi, alati, alatani, dan lain sebagainya. Yang kelima isim ma'rifat itu ada isim yang masukkan al. Jadi setiap kalimat isim yang ada alnya itu isim ma'rifat. Contohnya ilal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Ilal masjidi, al masjidi, itu i'rabnya i'rab jar. Udah gitu dia kemasukan al, yang tadinya masjidun, al mas berubah jadi al masjidu, masukin huruf min, minal masjidi. Oke, selanjutnya yang keenam ada isim yang diidofatkan kepada salah satu yang 5 tadi. Jadi isim ma'rifat, isim nakiro yang diidofatkan ke kalimat yang ma'rifat itu berubah jadi ma'rifat. Contohnya kayak gulam tuh pembantu, budak, hamba sahaya. Sekarang udah gak ada gulam itu kan umum, gulam yang mana gitu. Tapi begitu diidofatkan ke isim ma'rifat, isim ma'rifatnya contohnya seperti isim alam, misalkan gulamu zaidin, gulamnya Zaid, pembantunya Zaid. Nah itu pembantunya Zaid, misalkan ada 3 ya 3 itu pembantu Zaid, ada 3 misalkan, 3-3-nya itu ma'rifat. Pukullah si gulam pembantunya Zaid, berarti 3-3-nya dipukul itu. Oke, baik. Sebagai tambahan ada yang namanya nakiroh maksudah. Nakiroh maksudah itu tidak banyak dicantumkan dalam kitab-kitab atau pembelajaran nahu pemula,
karena itu sedikit rumit. Lalu ini dibahas beberapa kitab yang sedikit tinggi bahwasannya nakiroh maksudah itu nakiroh tapi ditunjukkan kepada ada nakiroh yang ditunjuk ke seseorang gitu. Nakirohnya maksudah, ada maksud gitu. Mungkin cukup sekian pembahasan dari saya. Barakallah, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.